Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat anak-anak? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah, kemudian dilanjutkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Amin. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Nah, anak-anak hari ini sudah presensi belum ya di Google Form ya? Kalau belum, silahkan nanti bisa diisi ya absensinya. Presensinya nanti diisi, kemudian buktinya dikirimkan di grup WhatsApp. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi Al-Quran Hadis. Kita hari ini memasuki bab kedua atau infak. Nah, kita belajar hari ini tentang materi infak. Tujuan pembelajarannya supaya anak-anak itu mengetahui apa itu infak, menjelaskan bagaimana itu infak, pengertiannya. Infak, apakah itu infak? Jadi kita masuki persepsi dulu bahwa infak itu mengeluarkan harta di jalan Allah. Dan infak sendiri termasuk dalam akhlak baik atau akhlak mahmudah, di mana akhlak terpuji. Infak yaitu mengeluarkan harta di jalan Allah karena kita mempunyai hak kewajiban untuk memberikan harta yang kita punyai, karena di dalamnya itu terdapat hak-hak orang lain. Pengertian infak menurut bahasa berasal dari kata infaqo yunfiku, yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu. Pengeluaran sukarela yang tidak ditentukan jumlah dan waktunya. Firman surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa'ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan, dan dengarlah suatu taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu, dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16. Nah, infak itu kalian pasti sering dengar ya, infak bersatu dengan sedekah. Tapi adakah persamaan atau perbedaan infak dan sedekah itu? Jadi para ulama itu ada yang menyamakan pengertian infak dan sedekah karena memang memiliki kesamaan ya. Tapi kalau sedekah itu memiliki arti lebih luas atau lebih umum. Kalau sedekah itu kan bahkan kalau kita senyum kepada orang lain, kita membantu orang lain, menyingkirkan gangguan di jalan, itu juga termasuk sedekah. Nah, kalau infak itu kan ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah, kemudian kita keluarkan di jalan Allah, dikeluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalau kesamaannya dengan sedekah tadi kan sama-sama tidak memiliki nisab, hukum nisab dalam syariat, terus tidak memiliki ketentuan kadar, kemudian tidak memiliki ketentuan jumlah maupun waktu, karena infak itu diberikan hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan macam infak itu yang pertama ada infak mubah. Infak mubah itu biasanya dikeluarkan untuk perdagangan atau cocok tanam. Kemudian ada infak wajib. Infak wajib itu yang dikeluarkan contohnya untuk harta yang dikeluarkan untuk mahar atau untuk nafkah istri. Kemudian ada infak ini yang haram. Yang haram itu infak yang dilarang oleh Allah. Contohnya infak yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk membiayai supaya dakwah Islam terhenti. Jadi itu
diharamkan. Nah, kemudian ada infak sunnah. Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Sedekahnya itu bisa dikeluarkan di jalan Allah atau untuk diberikan kepada orang lain, orang miskin. Nah, selanjutnya yang kedua itu rukun dan syarat infak atau sedekah. Jadi untuk memberikan infak itu kan ada orang yang diprioritaskan ya anak-anak ya. Jadi ada yang pertama itu harus ada pemberi infak atau muatik. Jadi ada orang yang mempunyai harta, jadi dia akan memberikan hartanya. Nah untuk selanjutnya penerima infak atau muafik lahu. Jadi dia orang yang memiliki hak untuk menerima infak tersebut. Dan yang ketiga itu ada barang yang diinfakkan. Itu harus jelas wujudnya. Dan syarat yang terakhir itu ada penyerahan atau ijab kabul. Jadi ijab itu kan pemberian infaknya, kemudian kabul itu orang penerimaan. Ada penerima infaknya itu anak-anak. Nah kemudian selanjutnya ada orang-orang yang berhak menerima infak atau sedekah. Jadi siapa sajakah orang yang berhak menerima infak atau sedekah? Itu prioritasnya untuk orang yang bisa menerima infak atau sedekah itu menurut syariat Islam yang pertama adalah kedua orang tua, atau keluarga. Nah, yang kedua ada kerabat atau tetangga dekat yang terdekat dari rumah kita. Kemudian ada anak yatim dan fakir miskin. Nah, untuk yang selanjutnya ada ibnu sabil dan kaum du'afa. Jadi golongan orang-orang tersebut adalah orang yang berhak menerima infak atau sedekah. Hampir itu. Nah, itu materi yang Ibu sampaikan hari ini tentang infak. Jadi tadi ada ini ya pengertian infak, bahwa infak itu berasal dari kata infaqah yunfiku, yang artinya membelanjakan atau mengeluarkan harta untuk suatu kepentingan. Dan menurut istilah, infak itu mengeluarkan harta atau pendapatan di jalan Allah. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa ada macam-macam infak, terus rukun dan syarat infak, dan ada orang yang berhak menerima infak. Nah, tuh sudah paham anak-anak? Ada pertanyaan? Sebelum diakhiri, nanti kalian bisa kerjakan di modul kalian untuk soal pilihan ganda ya, uji kompetensi. Bisa kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Terima kasih Mbak Nisa. Oke, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.